Terakhir Romawi mengusir mereka, mereka diaspora pergi ke Eropa dan segala macamnya, dan akhirnya pada tahun 1860-an itu baru kemudian ada seorang pemuda yang lahir yang kelak nanti akan mengadakan Kongres Zionis. Nah, ini yang kita kenal dengan nama Theodor Herzl. Theodor Herzl bekerja sama dengan seorang bangsawan sekaligus seorang konglomerat dari Inggris namanya Lord Lionel Rothschild, keturunan keluarga yang menggagas sistem perbankan, kayanya luar biasa, sampai sekarang keluarga ini kaya banget. Maka mereka bekerja sama, bagaimana caranya bisa membeli pemukiman di Baitul Maqdis untuk mereka jadikan cikal bakal untuk menubuhkan negara Israel. Nah, tapi tentu saja pada saat itu Khalifah Abdul Hamid yang menjadi kepala kaum muslimin menolak total, bahkan mengatakan bahwa kami tidak akan bersembunyi di balik benteng-benteng yang dibuat dari uang-uang Yahudi. Lalu kemudian menegaskan lagi beberapa tahun berikutnya, lebih baik kami mati dan menusukkan pedang ke dalam tubuh kami daripada menyaksikan tanah ini diambil, karena ini bukan tanah kami, ini tanah umat yang menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi simpan uang mereka. Seandainya kalau daulah Khilafah Utsmani ini hancur satu saat nanti, mereka bisa ambil tanpa bayar dan seterusnya. Maka kecaman-kecaman sekaligus ketegasan ini ada pada kaum muslimin ketika mereka punya kekuatan dan kepemimpinan. Nah, ternyata Ustadz Adi, kekuatan dan kepemimpinan ini yang akhirnya diincar oleh orang-orang Yahudi. Nah, akhirnya mereka berhasil meluluh lantakkan kekuatan dan kepemimpinan ini pasca Perang Dunia Pertama, sehingga tercerai berailah kekuatan kaum muslimin dan negeri-negeri mereka, sehingga saat itu dibagilah wilayahnya berdasarkan perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916. Setelah dibagi itulah, maka Inggris memberikan wilayah itu pada Yahudi, yang akhirnya pada tahun 1948 itu didirikan negara Israel oleh PBB. Oleh PBB yang diamini oleh Amerika sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. 14 Nah, Mei ya? dari situlah kemudian kekacauan dimulai, Ustadz. Jadi ini, saya pikir ini akar masalah yang harus diketahui oleh orang-orang sebelum mereka membela dan mencoba berbuat sesuatu untuk Palestina. Itu 14 Mei 1948 kan? Iya, Ustadz. Nah, itu tolong digaris bawahi ya. Itu adalah satu skema ya, skema global untuk memberikan itu. Jadi bukan kemerdekaan ya. Jadi kalau kemerdekaan itu kan merdeka dari satu ekspansi penjajahan, nggak ada yang dijajah. Jadi kita sedikit nanti luaskan lagi. Betul. Baik, Ustadz Felix, dari bacaan Ustadz Felix, gimana kita bisa bedakan dengan teman-teman antara pengertian Yahudi, Israel, kan? Kemudian juga ada Ibrani. Seperti apa kita bisa share ke teman-teman dari bacaan-bacaan yang bisa kita kaji? Ya, kalau salah saya mohon dikoreksi Ustadz, tapi sejauh yang saya pahami bahwasanya kita pertama harus mengenal Bani Israel, bahwa Bani Israel ini adalah keturunan daripada Israel atau Nabi Yakub. Maka ketika kita membahas tentang Bani Israel, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyeru kepada Bani Israel, maka kita memandang bahwa Bani Israel ini adalah bagian daripada memang orang-orang yang terpilih oleh Allah. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Allah katakan mereka dipilih dan dimuliakan atas seluruh umat-umat yang lain. Nah, tapi di antara mereka ini nanti akan berpecah belah setelah Yusha bin Nun itu menuntun mereka masuk ke dalam tanah terjanji yang pada awalnya mereka tolak sendiri itu, maka mereka dibagi menjadi 12 wilayah yang ya namanya Yahudi, Ustadz, mereka ribut terus, akhirnya terbagi menjadi 2. Nah, 2 wilayah inilah yang menyebabkan ada term yang baru. Term yang pertama adalah kerajaan Israel yang ada di utara, yang beribu kota di Samaria. Kemudian ada term yang lain lagi, kerajaan Yahudi, yaitu adalah dari kata-kata Yehuda, salah satu anak daripada Nabi Yakub, yang berlokasi di sebelah selatan, beribu kota di Yerusalem. Nah, maka ini sudah ada term yang baru, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dua-dua kerajaan ini akhirnya ditaklukkan oleh Assyria dan Babilonia, lalu kemudian ditaklukkan lagi oleh Romawi, dan akhirnya muncullah gerakan Zion atau Zionis. Nah, bagi saya Yahudi ini diperintahkan di dalam Al-Quran tidak untuk dibenci, Ustaz. Artinya ya Rasulullah juga punya istri daripada orang Yahudi, dan Rasul tidak pernah memerintahkan kita untuk membenci secara langsung pada orang Yahudi. Tapi yang diminta kita untuk dibenci adalah kelakuan-kelakuan atau sifat-sifat Yahudi. Seperti misalnya serakah, pengecut, lalu pembohong, tidak bisa dipercaya, selalu mengambil keuntungan, tidak taat, membunuhi nabi-nabi mereka sendiri, dan seterusnya. Nah, maka ini term sifat Yahudi, bukan orang Yahudi. Adapun Ibrani, ini adalah sebuah bahasa yang mereka gunakan, atau bisa juga digunakan untuk orang-orang yang ada, orang Ibrani atau bahasa Ibrani, yang memang membedakan antara orang Arab dengan mereka, walaupun masih satu rumpun. Jadi kalau misalnya lebih praktisnya lagi, kalau kita sebut Israel yang sekarang, berarti ini
reverse-nya kepada negara penjajah tadi, bukan kepada Bani Israel. Tapi kalau kita sebut Yahudi, nah kita juga reverse-nya pada sifat-sifat orang-orang ini, tapi kita tidak membenci Yahudinya itu sendiri. Baik, baik. Boleh kita compare Ustaz Felix dengan penguatan dari narasi Al-Quran gitu ya. Kemudian juga ya boleh jadi juga kita bisa lihat dari naskah perjanjian lama seperti apa. Kita bisa rundutkan ya sehingga barangkali kita saling menguatkan di sisi referensi dan memberikan wawasan pencerahan gitu ya. Apa yang disampaikan Ustaz Felix ini cukup menarik dan ini ternyata secara genealogi ya saya pernah riset juga ayat-ayat Quran kemudian jadi compare dengan perjanjian lama dan turunan-turunannya sampai kita menemukan dari silsilah gitu kan. Mohon izin ya, saya sedikit ini berdiri, saya sudah siapkan flip chart ini, belum ditulisin apa-apa. Coba kita runtutkan dulu secara genealogis sehingga apa yang tadi Ustaz Felix sampaikan kita bisa temukan, gitu kan? Kita boleh turunkan dulu dalilnya dulu ya, dalilnya Quran. Ya, kita mulai dari surah kedua Al-Baqarah. Ya. Nanti saya ingin dari ayat 132 dulu. Yang mushaf standar sebelah kiri ya teman-teman ya, agak sedikit ke bawah di studi 2, 33, studi 34, nanti baru pindah halaman. Ini dasarnya dulu, nanti baru kita masuk ke turunannya Yahudi, Bani Israel, boleh sini dulu Yahudi. Nanti kemudian kita ambil Bani Israel, nanti kita sedikit juga akan bahas tentang Ibrani dan turunan-turunannya. Baik, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 132 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan? Wassa biha Ibrahim. Jadi narasinya nanti akan dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini insya Allah sepakat ya. Bahkan dari 3 keyakinan besar di dunia, baik itu Muslim saat ini ataupun Yahudi atau bahkan Kristen, kan? Baik, Ibrahim kita mulai dari sini narasinya. Kata Al-Quran disampaikan wassa biha Ibrahim, dan Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan satu pesan penting tentang risalah tauhid. Ya, risalah tauhid, karena di ayat 131-nya ya Allah berfirman id qala lahu rabbuhu ya aslim, ya qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Allah berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, dan ini bisa kita lacak nanti dalam perjalanan sejarah dengan baik, aslim, patuhlah, tunduklah pada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini turunan dari aslama yuslimu. Ya, kata perintahnya disebut dengan aslim, sifat keadaannya disebut dengan Islam, frame-nya. Ya, frame itu dalam bahasa Arab disebut din namanya. Ya, kalau kita masuk ke situ, frame-nya ini namanya Islam. Karena itu di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19 langsung ditegaskan innad dina 'indallahil Islam. Ketika masuk, maka ruang di dalamnya, semua turunan-turunannya, pintu-pintu, kemudian amalannya disebut dengan syariat tuh namanya silmi. Ya, makanya kalau sudah masuk kita menjadi beriman yakin ke pintu itu, maka panggilannya berubah jadi amanu, orang yakin. Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang telah masuk ke frame Islam tadi, engkau yakin, kau beriman tanpa ragu, udkhulu fis silmi. Ya, maka kalau kau sudah masuk, tunaikanlah kemudian turunan-turunan ajaran dari situ kafah secara menyeluruh. Kalau kita dapatkan itu nanti, kita kerjakan dengan baik, maka Allah berikan reward kepada kita, apresiasi dalam bentuk salam namanya. Ya, contoh di Quran surah 19 ayat 15. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Nah, ini warisan dari Adam alaihissalam, diteruskan risalah ini sampai dengan kita bicara ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan mewasiatkan risalah Islam ini kepada banihi. Kalau bani itu sudah jamak, ya kan? Baik, mencakup jamaknya luas, umum, baik laki-laki ataupun perempuan. Bani itu generasi turunan ke bawah, ya kan? Kalau laki-laki ibnun, perempuan ibnatun, ya. Kalau kita tuliskan di sini, saya ibnun seperti ini. Nah, perempuan tinggal tambah tak di ujungnya, ya kan? Ibnatun seperti ini. Kadang-kadang kita hapuskan ini karena ini hamzah wasal. Kita bisa hapus, terus harakat i-nya pindah ke sini jadi bin. Ini jadi bintun, ya. Binti. Nah, kalau bin itu berarti anak laki-laki. Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah anak perempuannya Abu Bakar. Demikian cara menerjemahkan. Kalau kita ingin gabungkan ini, ya, satu generasi ke bawah terus, ya, sampai terakhir itu disebut bani namanya. Bani. Ya. Kalau cuma anak, walad, jamaknya aulad. Quran surah 2 ayat 233, kalimat aulad pertama, ya kan? Ketika Allah menyampaikan wal walidatu yurdi'na auladahunna. Ya, keturunan sampai ke bawahnya, aulad ke bawah disebut dzurriyyah namanya.
dzurriyyah. Ya, Quran surah ke-52 ayat 21, ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Tapi kalau kita ingin jadikan semua generasi sampai habis, Bani. Ya, makanya Nabi Adam tuh punya keturunan sampai terus sampai berakhir, semua manusia. Karena itu semua kita keturunan ke Adam pada ujungnya kalau kita gali, ya, kecuali kalau ingin ada yang keturunan monyet, itu bukan kita gitu ya. Makanya kita tolak, ya. Ya, sampai ke Adam itu yaitu Bani. Makanya kita disebut di Al-Qur'an dengan Bani Adam untuk menunjukkan genealogi kita sampai ke Nabi Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti Quran surah ke-7 ayat 31, ya, Bani Adam. Nah, kembali ke sini, ketika Allah sampaikan wasabiha Ibrahimu banihi, artinya ingin disebutkan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan pesan ini terus sampaikan sampai keturunan-keturunan mereka berakhir sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyatnya. Jadi kalau nanti Ustaz Felix ingin katakan, saya ingin berikan wasiat kepada Bani Felix misalnya, nah itu anaknya, kemudian juga yang laki-laki, perempuan, terus turunkan risalah ini sampai kehidupan berakhir sampai kembali kepada Allah. Siapa keturunan ini? Nah, yang kita kenalkan, beliau kemudian punya istri. Yang pertama ada Sayyidah Sarah, kan? Alaihissalam. Kemudian setelah itu ada Sayyidah Hajar, kan? Ya, Sayyidah Hajar, saya senang menggunakan kata Sayyidah. Ya, Sayyidah. Kalau orang Indonesia kan suka singkat Siti gitu kan. Siti Hajar, Siti Sarah. Ya disingkat sih nggak apa-apa, cuma nanti ada turunan kata di dialek bahasa Arab, Siti itu nenek gitu. Jadi ada yang namanya sekarang Siti Fulan misalnya kan, itu. Jadi izin ya, itu singkatan orang kita kadang menyingkat. Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar. Di sini ada Ishaq, kan? Nabiullah Ishaq alaihissalam. Ustaz Felix, kenapa disebut Ishaq tahu? Belum, Ustaz. Ya? Baik, disebut Ishaq itu ada riwayat menyebutkan Ishaq itu ini kan bahasanya Ibrani, ya. Ya, disebutkan Ishaq. Kalau kita turunkan ke bahasa Arabnya, ada yang menyebut dengan seakar dengan kata dhahak. Dhahak, yaitu tertawa. Ya, kenapa? Karena ketika diinfokan beliau dalam usia 90 tahun ke atas itu akan punya anak, ya istrinya tertawa. Bahkan nanti ada menarik nih di Quran surah Hud, teman-teman, surah ke-11 di ayat 71. Ya, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Jadi ketika kami infokan, kamu akan punya keturunan nih, gitu kan? Nah, dan disebut nanti di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat. Di ayat 24 sampai ke 25 sampai nanti ke 30, ya, untuk persoalan ke Nabi Lutnya. Itu disebut Ishaq dengan sifatnya bil ghulamin alim, dan namanya nanti di Quran surah 11 ayat 71 dengan Ishaq fadhahikat, gitu kan. Maka karena beliau tertawa, ya apa mungkin gitu kan kalau di Adz-Dzariyat itu sampai nepuk-nepuk pipinya, fasokat wajah. Ya apa mungkin yang begini masih punya keturunan, kan? Fadhahikat, maka Allah balas dengan nama nih Ishaq. Karena kamu tertawa dari sini, aku berikan seorang anak, gitu kan, yang di luar nalar manusia dan memberikan hiburan kepadamu sehingga engkau merasa gembira sampai tertawa dengan lahirnya itu, ya. Dan bukan hanya memberikan kebahagiaan, tapi dia sangat cerdas, jenius. Dan kejeniusannya ini nanti akan disalahgunakan oleh sebagian keturunan yang muncul saat itu, dan datanglah kemudian ada bagian-bagian terbaik yang bisa kita lihat. Kemudian Hajar alaihissalam, ada Sayyidina Ismail, ya. Dan ini sudah kita ketahui bersama, ini yang duluan dalam versi kita umat Islam, kan? Ini lahir duluan, usianya kurang lebih 14 tahun, Ustaz Felix. Ya, jadi 14 tahun duluan, ini ya, lebih tua dibandingkan dengan Ishaq. Jadi setelah Ismail nanti 14 tahun baru lahirlah Ishaq. Jangan salah, ternyata istri Nabi Ibrahim itu bukan cuma 2. Ya. Kira-kira berapa nih Ustaz Felix? Pernah dengar info? Itu nyerah saya, Ustaz. Ternyata ada lagi yang ketiga. Namanya Kantorah. Ya, Kantorah. Nah, ini bahkan di Kantorah ini ada yang sangat sekali menarik, ya. Ada yang sangat sekali menarik. Apa yang menariknya? Di Kantorah ini ada riset yang menduga, tapi ini perlu divalidasi, tapi sangat kuat sekali, bahwa ini boleh jadi nanti turunannya ke bangsa Jawi, ke Melayu ini, termasuk kita. Ya, dikenal dengan Kentura katanya, dari Campa dulu. Ya, kerajaan Campa Tempo dulu, bukan yang sekarang. Ya, itu diriset sampai nanti melahirkan keturunan-keturunan. Ini ada 6 anak. Ya, ada 6 anak dari sini. Ada kemudian Madian, ya kan? Ada kemudian Zamran, ya kan? Ada kemudian Medan. Makanya nggak tahu apakah Medan sekarang dari sini ya atau bukan, ya. Dan beberapa turunan-turunan ke bawah yang lain sampai 6 anak di sini. Kemudian yang keempat ada lagi. Ya, ini 1, 2, 3